Ini nyawa, bukan hanya angka. Bencana di Sumatera kini terlihat jauh lebih mengerikan ketika citra satelit memperlihatkan perbandingan Aceh sebelum dan sesudah banjir. Hamparan daratan berubah menjadi lautan coklat pekat. Dari udara skala kerusakan terlihat tak terbayangkan. Rumah hanyut, kota gelap, dan jejak longsor yang merobek tanah. Di sisi lain, relawan menemukan kayu gelondongan bernomor identifikasi terseret oleh arus, memunculkan dugaan kuat soal aktivitas pembalakan di hulu. Sementara warga menyebut Aceh Tamiang mahkota zombie, aroma bangkai dan lumpur menyelimuti setiap sudut. Inilah potret krisis kemanusiaan yang masih berlangsung hingga hari ini. Gelombang banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memasuki pekan kedua dengan angka korban yang terus merangkak naik. Data resmi BNPB per 7 Desember 2025 menunjukkan korban meninggal kini dilaporkan mencapai 916 orang, sementara korban hilang tercatat 274 orang. Korban luka-luka juga bertambah menjadi sekitar 4.200 orang seiring proses evakuasi dan pencarian yang masih berlangsung. Jumlah ini meningkat signifikan hanya dalam hitungan hari, memperlihatkan betapa beratnya proses pencarian di tengah akses yang masih terputus dan kondisi medan yang ekstrim. Di saat yang sama, lebih dari 849.000 warga mengungsi, menjadikannya salah satu perpindahan penduduk terbesar akibat bencana hidrometeorologis dalam sejarah Sumatera. Kerusakan infrastruktur akibat bencana Sumatera 2025 ini sungguh masif. Menurut data terkini dan estimasi dari Center of Economic and Law Studies, bencana ini menyebabkan kerugian ekonomi nasional mencapai sekitar 68,67 triliun rupiah, yang setara dengan penurunan PDB nasional sekitar 0,29%. Secara langsung di 3 provinsi paling terdampak, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar, Selyos memperkirakan kerugian materi sekitar 2,2 triliun rupiah. Namun estimasi kerusakan fisik jauh lebih besar daripada data awal. Beberapa laporan yang mengacu pada dokumentasi awal bencana menyebutkan hingga mencapai 121.000 rumah rusak atau hancur, 405 jembatan, 270 fasilitas kesehatan, lebih dari 500 fasilitas pendidikan, dan sekitar 1.100 lokasi fasilitas umum lain ikut terdampak berat. Dari perspektif ekonomi dan distribusi, gangguan terhadap transportasi dan distribusi bahan konsumsi serta bahan baku industri sangatlah berat. Mengingat peran strategi Sumut sebagai simpul industri di Sumatera, Selyos dan analis ekonomi memperingatkan efek berantai. Produksi, distribusi, dan konsumsi nasional ikut terpukul. Semua data ini masih dan akan terus berubah seiring pertambahan dan temuan di lapangan terkini. Tapi, kerusakan fisik hanyalah bagian permukaan. Di lapangan, situasinya jauh lebih kompleks, di mana banyak daerah benar-benar hilang akses. Dalam laporan terbaru, disebut bahwa jalur transportasi, jembatan, dan jalan utama rusak parah, sehingga sejumlah komunitas tetap terisolasi meskipun sudah melewati hari-hari awal setelah bencana. Situasi ini diperparah oleh krisis energi. Kekurangan BBM membuat mobil ambulans, kendaraan logistik, dan alat berat tak bisa bergerak leluasa. Pemadaman listrik meluas, menghambat operasi pencarian tim SAR, dan mengacaukan jaringan telekomunikasi. Banyak relawan mengaku harus antre berjam-jam untuk mendapatkan solar, sementara pencarian korban terpaksa dihentikan saat malam karena tidak adanya penerangan. Kini, Sumatera memasuki fase kedua bencana, fase yang lebih sulit tetapi tidak kalah mematikan. Para dokter memperingatkan resiko penyakit menular, seperti diare, leptopsirosis, dan infeksi kulit yang melonjak cepat di pengungsian. Obat untuk pasien kronis sulit didapat karena pasokan yang terhambat. Di banyak daerah, fasilitas pemulasaraan jenazah tidak berfungsi, menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya kematian dini dan masalah kesehatan lingkungan. Balita menghadapi ancaman malnutrisi, sementara penggunaan obat tidak sesuai dosis mulai dilaporkan karena terbatasnya stok medis. Belum selesai pemulihan dari bencana pekan lalu, hujan ekstrim kembali melanda hari ini. Banjir baru muncul di Aceh Selatan, Aceh Timur, Padang Sidimpuan, memperburuk kondisi warga yang sudah tertekan. Video dari Desa Kuning 1 menunjukkan arus deras kembali menyeret rumah panggung. Sementara di Padang Sidimpuan, genangan setinggi pinggang muncul hanya dalam hitungan jam.
Semua ini menegaskan satu hal, skala bencana masih berkembang dan Sumatera belum berada di titik aman. Dan sekali lagi, semua data ini akan terus berubah setelah video ini tayang seiring pertambahan dan temuan di lapangan terkini. Di balik angka korban yang terus meningkat, bencana ini juga membuka kembali ketegangan politik dan jejak kerusakan lingkungan yang selama ini terabaikan. Di tengah kekacauan banjir dan longsor yang menelan ratusan nyawa, dimensi politik bencana di Sumatera mulai terlihat jelas, terutama ketika publik menyoroti jejak kerusakan ekologis yang sudah menggunung selama 3 dekade terakhir. Sumatera kehilangan lebih dari 9 juta hektar hutan antara 1990 hingga 2024. Sebagian besar digantikan dengan kebun sawit dan konsesi kayu. Pembalakan liar yang terus berlangsung memperburuk retensi air di hulu dan menghilangkan penahan longsor alami di lereng-lereng curam. Kemarahan publik pun meletup. Di berbagai kota Aceh, warga melakukan aksi protes terkait penanganan bencana yang dianggap lamban dan tidak merata. Momentum bencana juga bertepatan dengan peringatan Milad Gam, di mana sejumlah konvoi dan pengibaran bendera bulan bintang berlangsung secara terbuka. Dari sisi hukum, mantan petinggi GAM Darwis Dionib menegaskan bahwa pengibaran bendera Aceh hanyalah hak yang dijamin dalam MOU Helsinki tahun 2005 dan diperkuat Kanun Aceh nomor 3 tahun 2013. Dimensi politik ini makin kontras ketika publik menyaksikan perbedaan mencolok antara bantuan spontan masyarakat Indonesia dan respons pemerintah pusat. Dari galang dana publik seperti yang dilakukan Ferry Irwandi, 2,6 ton bantuan diterbangkan dalam tempo yang cepat. Ribuan warga dari berbagai provinsi swadaya mengirim logistik, pakaian, makanan bayi, hingga obat-obatan. Di sisi lain, bantuan resmi pemerintah datang beriringan dengan dinamika politik. Misalnya, pengiriman 50 ton beras dengan wajah Prabowo Subianto terpampang di karung, memunculkan perdebatan soal etika komunikasi politik di tengah bencana kemanusiaan. Bagi sebagian warga Aceh dan Sumatera Barat, kontras ini mempertebal persepsi bahwa solidaritas sipil lebih cepat bergerak dibandingkan birokrasi negara. Di tengah memanasnya dinamika politik, perhatian publik kini tertuju pada seberapa cepat dan transparan negara dalam menangani bencana besar di Sumatera. Respon pemerintah terhadap banjir dan longsor besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini berjalan dengan skala penuh. Operasi penyelamatan dikerahkan lewat kolaborasi TNI, Basarnas, PU, BPNPB, dan relawan daerah. Yang paling menonjol adalah upaya menembus jalur langit oleh Basarnas ke Desa Eskalangan 2, Tapanuli Tengah. Satu-satunya cara menjangkau warga setelah seluruh akses darat tertutup material longsor. Bantuan logistik dijatuhkan menggunakan helikopter, memastikan makanan dan obat-obatan tetap mengalir ke desa yang terputus selama berhari-hari. Di Aceh, pemulihan energi juga dipercepat setelah sejumlah tower listrik di Biren roboh tersapu banjir. Prajurit TNI Yonsipur 16DA bersama teknisi PLN memasang pondasi baru dan mengangkat konstruksi di medan berlumpur yang rawan longsor susulan. PLN menambah gardu bergerak dan genset besar untuk menghidupkan fasilitas vital. Sementara akses internet darurat via Starlink diberikan secara gratis kepada masyarakat terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Di tingkat pusat, Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah belum menetapkan status bencana nasional. Menurutnya, fokus utama adalah penanganan, bukan status. Presiden telah memerintahkan seluruh kementerian, termasuk Seskap, KLH, dan Kemenhub, untuk membackup penuh daerah terdampak, termasuk anggaran dan personil. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tetap bisa menerima bantuan luar negeri bila diperlukan, sebagaimana melalui mekanisme Inpres pada bencana Palu. Namun tekanan publik menguat sejak Seskap Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa bencana kali ini bukan semata cuaca ekstrim, tetapi turut dipicu kerusakan lingkungan. KLH memanggil 8 perusahaan di Sumatera Utara terkait dugaan kontribusi terhadap banjir di kawasan Batang Toru. Pemeriksaan dilakukan menyangkut perizinan, pembukaan lahan, hingga potensi pencemaran. Investigasi paralel berjalan di Aceh dan Sumbar. Kemenhub juga mengambil sampel kayu gelondongan yang terseret banjir untuk menelusuri asal-usul dan dugaan pembalakan liar. Pemerintah daerah, mulai dari Bupati 7 kabupaten di Aceh hingga Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut, mengupayakan pembukaan jalur darat,
pendataan korban, dan pemulihan fasilitas dasar. Di sisi lain, organisasi masyarakat seperti MATA menyoroti minimnya pengawasan lingkungan, IDAI memperingatkan ancaman penyakit pasca bencana, dan petisi publik yang menuntut status bencana nasional terus bertambah. Bencana Sumatera saat ini dapat dibaca dalam 3 layer sekaligus: cuaca ekstrim, kerusakan ekologis, dan krisis kemanusiaan. Lapisan pertama adalah anomali cuaca yang memicu hujan ekstrim berkepanjangan, meluapkan sungai, menjebol tanggul, serta menimbulkan longsor di banyak titik. Lapisan kedua lebih dalam dan jauh lebih menentukan: kerusakan ekologis akibat deforestasi, perkebunan monokultur, pembukaan lahan di lereng curam, hingga lemahnya pengawasan konsesi. Kombinasi 2 faktor ini kemudian melahirkan layer ketiga, krisis kemanusiaan, ketika ribuan rumah hanyut, ratusan ribu warga mengungsi, dan akses bantuan terputus di banyak kabupaten. Dengan dampak sebesar itu, pertanyaan publik pun menguat. Mengapa banjir Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional? Pemerintah pusat menyatakan bahwa status bukanlah hal utama. Yang penting adalah penanganan di lapangan. Namun di balik pernyataan itu, ada pertimbangan politis dan administratif yang tidak disebutkan secara terbuka. Penetapan bencana nasional berarti pemerintah pusat mengambil kendali penuh, membuka pintu audit lingkungan, meninjau ulang izin-izin lahan, dan mengungkap kondisi das serta konsesi yang selama ini beririsan dengan kepentingan ekonomi besar. Karena itu, keputusan menahan status nasional tampaknya bukan semata soal parameter teknis, tetapi juga soal konsekuensi transparansi yang akan ikut terbuka bila status tersebut dinaikkan.